Rumah Gorga Sori Munggu. Rumah nani dokna siagalangan, imana mergorga silintong nabolon. Gorga Pinar Tarawang, na pacubiton, manang, na birong, patalindan, manang, na barayi, maruma paung-paung, rumah, paung-paung, panginduan, satup-tup, satahi, sawan, pangisina, rap tujinjang rap, tutoru rap, tujulu rap, tutoruan, songon, siala, sampagul, nama dabu, turobian, saluhutna tu diguari, na selontik nih, pangantik pengukir imani dokna rumah Gorga Sori Munggu laho rumah parsita sitaan. Gorga Hariara Sundung di langit, bentuknya seperti pohon hayat yang dimiliki suku Bungsa di Sumatera Selatan dan gunungan pada suku-suku Jawa. Kalau diperhatikan bentuk pohon Hariara Sundung di langit, lebih dekat kalau dikatakan gambar ilustrasi yang menceritakan sejarah. Gambar burung sebelah atas disebut manuk mamuk, hulambu jati warna putih membawa berkah. Sedang pada ranting bawah terlukis pala gambar manuk-manuk, imbulu buntal berwarna merah, membawa padi pada patuknya. Pada bagian bawah di atas tanah terdapat binatang-binatang melata seperti ular, disusun sebagai lambang sejarah asal-usul manusia turun ke dunia. Gorga Sundung di langit adalah lambang terjadinya lahir manusia yang sudah diberkahi Tuhan Allah roh jiwa dan kebutuhan jasmaniah. Dengan demikian manusia harus ingat akan Tuhannya pencipta langit dan bumi. Ukiran ini selalu ditempatkan pada dinding tengah damana tuan rumah tidur atau halang ulu atau ujung sondi, tempat tidur rumah balen. Gorga si Tagan. Tagan berarti kotak kecil untuk menyimpan rokok atau sirih dan barang-barang kecil keperluan lain. Jeti gerakan tutup dan tagan merupakan bidang simetris sehingga kalau dilipatkan, yang satu akan sama dengan yang ditutupkan. Setiap tamu harus dihormati. Jeti sopan santun merupakan lambang kehidupan bagi milik rumah yang sudah bergorga. Berarti fungsinya sebagai nasihat kepada pemilik rumah yang menghilangkan rasa sombong dan congkak kepada tamu. Biasanya hiasan ini terdapat pada dorpi dinding depan. Gorga si Jongge. Jongge adalah lambang kejantanan, terkenal pada kelompok sapi. Sapi jantan sebagai pemimpin rombongan disebut lombu Jongge. Nama Jongge pun sering dibuat menjadi nama laki-laki karena dianggap sebagai keperkasaan. Gorga si Jongge mengandung arti keperkasaan yang dihargai dan dihormati atau pahlawan. Gorga ipon-ipon. Hiasan ini adalah sebagai garis bawah suatu hiasan gorga dengan kata lain disebut hiasan tepi. Arti dan fungsinya hanya sebagai keindahan memperkuat komposisi. Ipon-ipon bermacam-macam bentuknya, tetapi hampir semuanya bentuk geometris. Salah satu dari gerakan geometris itu berbentuk setengah lingkaran yang dibuat berlapis sehingga menyerupai embun, maka disebutlah namanya embun marhehe. Biarpun gorga ipon-ipon dikatakan sebagai hiasan saja, tetapi embun marhehe sering diartikan orang sebagai lambang kemajuan, sebab setiap insan mengharapkan keturunannya berpendidikan. Gorga Iren. Iren adalah sejenis pemanis muka manusia agar nampak lebih cantik dan berwibawa. Karena songsong boltok dianggap sebagai tepi wajah rumah, maka dibuatlah iren-iren. Motif ini dianggap sebagai simbol kecantikan. Gorga Dalihan Natolu. Gorga Dalihan Natolu biasa ditempatkan pada rem-rem atau dorpijolo, jalinan sulur yang saling ikat-mengikat menggambarkan hubungan kemasyarakatan diatur menurut adat. Aturan yang mengikat ini bertitik tolak dari sistem kemasyarakatan Dalihan Natolu. Dalihan Natolu merupakan dasar budaya adat bangsa Batak. Manat Mardoman Tubuh. Somba Marhula-hula. Elek Marboru. Gorga si Matani Ari Matahari. Bentuknya seperti bintang desa Nausyu mata angin. 8 sehingga mirip dengan gorga. Umumnya diletakkan di sebelah sahur dinding depan di atas parhong lomon. Tekniknya dua jenis, ada yang diukir, tetapi kadang-kadang hanya teknik lukis. Mataniari adalah sumber kekuatan hidup dan bagai penentu jala kehidupan dunia. Gorga Gajah Dompak.
Bentuknya seperti jenggar, hanya berbeda dalam posisi pemakaian. Gajah dompak tergantung di ujung dilapong, sedangkan jorngom diletakkan di atas bidang gorga tumboman adop-adop. Kadang-kadang, gajah dompak dibuat pada parhongtom sebagai pengganti hiasan susu. Gajah dompak adalah sebagai simbol kebenaran bagi orang Batak bahwa manusia harus mengetahui hukum yang benar adalah hukum yang diturunkan oleh Tuhan mula jadi Nabolan. Berarti fungsi gorga gajah dompak adalah sebagai penegak hukum kebenaran terhadap semua umat manusia. Gorga hiasan susu. Biasanya bentuk hiasan susu dibuat naturalistis, jumlahnya 4 sebelah kiri dan 4 sebelah bawah kanan pada rumah. Pada rumah adat hiasan susu selalu didampingi boras pati, seolah-olah mulutnya mendekati susu. Susu dianggap lambang kesuburan dan kekayaan. Sering dibuat sebagai lambang keibuan Inantapar Sonduk Bolon, dengan pengertian pengasih dan penyayang. Pada rumah adat hiasan susu dianggap sama fungsinya dengan gajah dompak, karena hiasan susu itu boleh digantikan dengan gajah dompak. Berarti, kalau ada gajah dompak pada tempat hiasan susu maka gambar susu dihilangkan atau sebaliknya. Gorga jenggar dan jorngom. Jenggar atau jorngom adalah hiasan berbentuk raksasa yang biasa terdapat pada bahagian tengah tomboman adop-adop dan helan gordang. Bentuknya mirip dengan hiasan-hiasan kala pada candi. Ingar Dunggap sebagai simbol penjaga keamanan. Raksasa ai dewa yang sanggup melawan segala jenis setan-setan. Sebagian pada bagian si jinggar adalah menjaga begu yang masuk rumah. Letaknya was tomboman adop-adop dan helan gordang. Ulu paung. Ulu paung termasuk hiasan raksasa, yaitu hiasan setengah manusia setengah hewan. Kalau diperhatikan bentuk gambar di atas akan memberi image kepada yang melihat bahwa ulu paung itu kepala manusia berkepala kerbau. Sedang menurut sejarah perkembangan ulu paung, bahwa mula pada puncak bubungan atap dibuat orang kepala kerbau sebagai tangkal atau hiasan. Pada rumah-rumah adat Batak seperti Batal Karo Simalungun dan Pak-Pak Daeri. Sampai sekarang bentuk ulu paung masih dibuat dari kerbau naturalis. Rupa-rupanya dengan kemajuan teknik ukir di daerah Batak Toba, maka kepala kerbau direformasi sedemikian rupa sehingga menjadi ornamen dekoratif yang menarik. Langgam raut muka yang berwibawa. Tanduk kerbau si tingko tanduk. Ulu paung menunjukkan pimpinan tertinggi di satu luat, bius atau wilayah. Ulu paung menggambarkan kekuatan. Sedang jambul atau disebut si jagaran sebagai tanda hagablan. Ulu paung adalah lambang keperkasaan untuk melindung manusia seisi rumah. Fungsinya adalah sebagai penjaga kekuatan dari luar kampung. Gorga hoda-hoda. Pada dinding muka dan dinding samping terdapat gambar hoda. Gambar-gambar ilustrasi itu disebut berulang-ulang dengan gambar orang sedang mengendarai kuda hoda. Gambar ini menceritakan suasana pesta adat, yaitu Pesta Mangaliat Horbo. Pesta besar ini sebagai lambang kebesaran. Dengan adanya gambar ornamen ini Mangaliat Horbo ini berarti pemilik rumah sudah berhak untuk melakukan Pesta Mangaliat Horbo apabila keadaan telah menghendaki. Gambar Mangaliat Hordi ini dibuat pada bagian depan dan sebelah samping pada pandingdingan. Gorga si tompi. Tompi adalah sejenis alat yang dipergunakan untuk mengikat leher kerbau pada gagang bajak sewaktu membajak di sawah. Di daerah Tapanuli, Batak Toba, tompi dibuat dari rotan yang dianyam. Mungkin dari gerakan anyaman rotan tompi inilah dasarnya motif gorga. Rotan akan menjadi tali terkuat apabila diayam atau jalin, biasa dipergunakan untuk mengikat bagian dari rumah bolon atau jabu persaktian. Pada masyarakat Batak Toba, telah lama hidup bekerja bergotong royong dengan ikatan kekeluargaan yang saling menjalin, sehingga untuk melaksanakan suatu pekerjaan tidak baik mengabaikan golongan rendah atau golongan lemah. Golongan lemah tidak boleh dipandang rendah, terlebih-lebih orang yatim piatu tidak boleh dilecehkan diikutsertakan dalam aktivitas masyarakat, dan harus jadi fungsi hiasan dapat dianggap sebagai peringatan bahwa
Tidak baik menyisihkan golongan-golongan tertentu dalam masyarakat supaya terdapat kehidupan sosial yang saling mencintai, berarti Gorga si Tompi adalah sebagai lambang ikatan kebudayaan.